Ikatan Pancasila dipakai untuk sebetulnya mendemonstrir anti kepada KOM. Padahal tidak, Pancasila itu sebetulnya tidak anti KOM. KOM dalam arti ideologi sosial untuk mendatangkan di sini satu masyarakat sosialistis. Kalau dikatakan ya aku Pancasila, tetapi dalam artinya anti masa KOM-KOMnya ini, Pancasila juga dipakai untuk mengatakan aku Pancasila tetapi aku anti NAS. Aku Pancasila tetapi aku anti A. Jawab tidak. Pancasila adalah pemersatu. Adalah satu ideologi yang menyakup segala. Karena aku sendiri berkata, aku ini apa? Aku Pancasilais. Aku apa? Aku perasan daripada Nasakom. Karya apa? Karya di bidang pekerjaan saudara masing-masing. Membangun satu masyarakat baru yang progresif, yaitu kiri. Karena itu aku menegaskan hal ini, saudara-saudara. Pendek kalau saudara-saudara mengaku atau menamakan dirimu anak Bung Karno. Saya tidak mau punya anak yang tidak kiri. Selamat datang di podcast Segitiga Kekuasaan yang Rapuh, edisi Nasakom dan Ketiga Kekuatan Politik. Di sini aku nggak akan sendirian. Aku akan ditemani dengan dua narasumber. Siapakah itu? 1, 2, 3. Nah, ini dia. Ternyata dari tadi aku belum sempat kenalan, teman-teman. Perkenalkan, aku Kirani Adi Rahmawati dari 11 MP2. Dan saya Ganang dari 11 MP2. saya Kiara dari 11 MP2. Nah, gimana kabarnya Kak Ganang? Alhamdulillah baik. Gimana juga Kak Kiara? Baik juga. Dengan kakak sendiri bagaimana kabarnya? Oh, sangat baik. Nah, hari ini kita akan membedah visi besar Bung Karno yang sangat ambisius, Nasakom. Sebuah upaya menyatukan nasionalis, agama, dan komunis dalam satu tarikan nafas. Begitu, Kak. Pertanyaannya, Ya. apakah ini solusi ajaib bagi bangsa yang baru merdeka? Atau justru bom waktu? Di sini sudah ada Kak Ganang dan ada Kak Kiara. Kak Ganang, Iya. Anda melihat Soekarno menempatkan diri di puncak piramide kekuasaan. Apakah ini strategi jenius untuk menjaga stabilitas? Jika menurut data yang saya pelajari sendiri, ini tuh bukan jenius, tetapi berisiko yang sangat tinggi. Soekarno itu mencoba menjinakkan dua singa di satu kandang yang sama. Jadi beliau itu memberi hadiah bergantian. Terkadang itu mendukung manuver TNI, namun di saat lain juga itu memberi ruang yang sangat luas bagi PKI juga, agar tidak ada yang merasa terlalu dominan. Begitu. Oh, begitu. Iya. Saya keberatan dengan istilah menjinakkan. Bagi saya, Soekarno menyadari bahwa tanpa mobilitas masa PKI, revolusi akan berhenti. Beliau butuh kekuatan rakyat jelata untuk mengimbangi kekuatan fisik senjata milik TNI AD. Tapi Mbak Kiara, bukankah mobilitas masa ini memicu konflik di akar rumput? Seperti aksi sepihak soal tanah, siapa sebenarnya yang lebih dulu memancing di air keruh? Baik Kak Ganang dan Kak Kiara, hari ini kita akan membedah visi besar Bung Karno yang sangat ambisius. Nasakom. Nasakom. Ya, betul sekali. Sebuah upaya menyatukan nasionalis, agama, dan komunis dalam satu tarikan nafas loh. Dalam satu tarikan nafas. Iya. Seperti ini ya? Iya. Iya, Ah. sangat benar sekali. Pertanyaannya, apakah
ini solusi bagi bangsa yang baru merdeka? Atau malah sebaliknya, justru bom waktu? Jadi, Kak Ganang, Ya. menurut Anda, melihat Soekarno menempatkan diri di piramida kekuasaan, apakah ini strategi jenius untuk menjaga stabilitas atau malah sebaliknya? Jika menurut data yang sudah saya pelajari ya, Kak, Ya. ini itu bukanlah jenius, melainkan resiko yang tinggi. Jadi Soekarno itu mencoba menjinakkan dua Ya, singa ya, di satu kandang yang sama. Wah. Beliau itu memberikan hadiah. Beliau itu memberikan hadiah yang bergantian. Terkadang itu mendukung TNI, manuver TNI. Ya. Juga namun di saat lain juga memberikan ruang luas bagi PKI agar tidak terlalu dominan antara dua itu. Bagi saya keberatan dengan istilah menjinakkan. Kenapa itu, Kenapa, Kak? Bagi saya, Soekarno menyadari bahwa tanpa mobilitas masa PKI, revolusi akan berhenti. Beliau butuh kekuatan rakyat jelata untuk mengimbangi kekuatan senjata milik TNI AD. Oh, begitu. Tapi, Kak Kiara, bukankah mobilisasi massa ini memicu konflik di akar rumput? Iya, betul. Seperti aksi sepihak soal tanah ya? Iya, betul, betul. Siapa sebenarnya yang lebih dulu memancing di air keruh? Rakyat hanya menuntut haknya. Itu adalah strategi politik akar rumput yang sah. Masalahnya, birokrasi dan militer selalu menghalangi gerak maju rakyat. Itu pandangan yang terlalu idealis, Kak. Jadi faktanya, aksi-aksi tersebut itu mengancam keamanan nasional. Oh, TNI itu melihat infiltrasi tinggi, infiltrasi ideologi, ini sudah sangat mengkhawatirkan dan merusak tatanan stabilitas negara kita. oke, jadi untuk pendapat Kak Ganang seperti itu ya? Iya, betul sekali, Sesuai data. Betul, seperti yang sudah saya pelajari sebelumnya. Jadi, marilah kita masuk ke isu yang lebih panas lagi. Apa itu, Kak? Kak? Nah, apa yaitu? Apa? Angkatan kelima. Oh, angkatan kelima. Iya, betul sekali. Usul mempersenjatahi buruh dan tani. Begitu. Kak Ganang, Ya, ini pasti membuat TNI gerah atau tidak? jelas membuat TNI gerah Oh, ini. jelas nih. Jelas sekali. Ya. Pertahanan negara kan adalah otoritas militer yang profesional. Oh. Mempersenjatai sipil di luar komando itu di luar komando resmi itu adalah ancaman kedaulatan. Oke. Itu adalah langkah menuju perang saudara. Mengapa sebetulnya? Mengapa takut jika tujuannya adalah mempertahankan rakyat? Jika rakyat dipersenjatai, kita punya benteng yang lebih kuat melawan imperialisme. TNI seharusnya tidak merasa terancam jika memang setia pada rakyat. Masalahnya, seluruh sistem ini hanya bergantung pada satu orang, Soekarno. Iya, betul sekali. Ya, betul? Soekarno. Iya. Lalu, apa yang terjadi ketika kesehatan Bung Karno mulai menurun di pertengahan 60-an? Nah, itu masalahnya. Itulah titik rapuhnya, Kak. Itu adalah titik rapuhnya. Ketika porosnya melemah, Ya. kedua faksi ini tuh sangat panik. Mereka mulai menyiapkan langkah antisipasi masing-masing karena tidak ada institusi stabil yang bisa menggantikan posisi penengah Soekarno tersebut. Ya, sangat betul sekali. Jadi, bisa kita simpulkan ya Kak Ganang dan Kak Kiara? Ya, boleh disimpulkan. Ya, strategi Nasakom gagal karena terlalu bergantung pada karisma personal. Ya, betul atau tidak? Betul Ya. sekali. Tanpa fondasi institusi yang kuat. Iya, betul sekali yang betul. Sayangnya, jika sang penengah sakit, segitiga itu kehilangan keseimbangannya. Ya, sangat betul sekali Iya. seperti yang dikatakan dengan Kak Ganang tadi, bila fondasinya runtuh gitu ya Kak. Iya, betul Iya. sekali. Dan akhirnya benturan berdarah tahun 1965 tidak terelakkan lagi, meruntuhkan seluruh tatanan lama yang susah dibangun. Iya, betul. Ya, Kita susah dibangunnya payah. susah payah ya. Iya, Iya. betul sekali. Ya. Baik, terima kasih Kak Ganang dan Kak Kiara Iya, sama. atas diskusinya dan waktunya nyempet-nyempetin ke sini Iya, loh ya. tidak apa-apa. Terima kasih kembali sudah diundang ke sini. Ya, sama-sama. Jadi teman-teman semuanya, dapat disimpulkan bahwa sejarah mengajarkan kita keseimbangan yang dipaksakan pasti akan meledak pada waktunya. Ya, benar Betul sekali, sekali. Kak. Benar, Ya. benar.
Ya keren juga ya Kak ternyata sejarah zaman dulu tuh. Iya, sangat menarik untuk dipelajari ya. Ya, sangat Jika menarik. tertarik, jika Ya. mau itu sangat tertarik untuk Harusnya dipelajari. teman-teman sangat tertarik Juga dengan ikut podcast mempelajari ini kita. juga. Ya, sangat betul sekali. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mau menonton podcast kami. Iya, terima kasih ya sudah Terima kasih. menonton, telah menyimak podcast kali ini. Betul sekali, kami dari kelompok 1 mengucapkan Terima kasih. Bye-bye. Sayonara, Sak masak nasi, bakar kayu. Ini bensin kira apa ini?